Langsung. Terima kasih Perjo Voice. Ya, sekarang kita hadirkan ya. Sudah hadir ya. Sudah hadir di sini ada Mas. Kesini aja Mas. Mas Bambang. Oh udah. Oh. Nih, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Bambang Rahmianto. Ya. Manges Bambang nih. Ya karena masalahnya Mas Bambang ya ora cetha masalahnya. Jenenge Bambang apa Rahmianto ora ngerti ya. Ya Bambang Rahmianto itu. Oh Bambang tadi. Rahmianto. Iya. Oh iya. Soalnya kalau di sini keterkenalnya Bambang. Iya. Tapi nyari di sekolah nama Bambang nggak ada. Iya. Mas Bambang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, kerawuhannya di sini. Ya bersama istri sama anak ya. Iya Pak. Ya istrinya namanya Nur Kasana. Nur Hasanah. Iya. Anaknya La Zulfanisa Ul Hasanah. Manges apa jenenge, Pak? Aneh. Laki ora lho. Iki hanya untuk orang-orang tertentu saja biasanya. Iya. Itu. Mas Bambang. Sih. Ya, ini di sini hadir beberapa sahabat kita dari Sahabat Mata dan beberapa jemaah dari Masjid Jami. Iya. Ya, di alun-alun sana banyak orang, banyak motor lewat. Iya. Ya. Tadi anak saya juga mau kenggoh ke sana itu. Oh, mau katut ke sana? Oh iya, sesuk wae ya, Duk ya. Neng-neng kolam balon ya. Ya, sesuk semoga sesuk ya. Iya. Mas Bambang boleh cerita Mas Bambang? Iya. Pengalaman Mas Bambang dulu tunanetra dari lahir? Iya, saya tunanetra itu istilahnya itu baru konangan ya, baru kelihatan terdeteksi. Orang tua itu sekitar 3,5 tahun itu baru awal-awal kelihatan. Oh ternyata saya itu mengalami gangguan penglihatan. Itu masih saya ingat itu masih punya penglihatan yang masih jauh gitu, masih layang-layang itu saya masih ingat lihat di atas hampir sejajar pohon gitu. Itu sekitar mungkin ya saya 7 tahunan lah mungkin sekitar itu. Tapi kedeteksinya 3,5 tahun. Ya. Terus habis itu makin lama makin turun Iya, penglihatannya? makin lama makin turun. Ini saya akhir-akhir ini berapa ya? Setengah tahun terakhir ini. Itu sudah sangat susah deteksi lampu itu hidup apa mati gitu. Tapi kalau deteksi istri masih Wah, insya Allah itu masih cespleng. Yan di luar Yan. Ya. Jadi itu. Iya. Dulu pengalaman dengan keterbatasan penglihatan seperti itu, Iya. sekolah gimana? Dulu sekolah otomatis lah itu waktu umur berapa ya? 8-9 tahun lah. Itu saya bukan 8 ya usia TK lah gitu. Saya dititipkan di TK Belanda itu dekat rumah. Awas stasiun Bang. Ada. Kopinya utak. Sedikit ya. Oke. Sekitar berapa ya? 30-an meter lah dari rumah gitu. Saya dititipkan di situ. Itu sampai 3 tahun. Nah, karena mau dinaikkan nanti di SD-nya bagaimana? Sebentar. Ini TKW 3 tahun. Iya. Rekor ini ya. TK 3 tahun. Berapa malah coba? Iya. Itu TK 3 tahun. Iya benar, berarti saya mungkin itu usia 5 tahunan, 6 tahun mungkin ya. Terus saya berhenti karena suwe kan saya aku udah jadi raisin ketika itu, tapi mungkin orang tua sudah tidak memungkinkan untuk di TK lagi. Itu akhirnya saya di rumah itu sekitar ya 1 atau 2 tahun gitu. Sebentar, ini di rumah maksudnya itu Ya nggak sekolah. lulus sekolah ora, TK akhirnya lulus sudah 3 tahun. DO, Pak. Di DO ya. Iya, mungkin juga di dia karena yo kan liane pada untuk oleh rapot ini aku berrapotku ketika itu piye gitu ya. Nulis ya ora iso nulis. Gambar iso gambar. Ini saya ger melu dolanan kancane bongkar pasang itu mainan kayu kayak gitu. Nah, itu masih bisa. Nek mau baca tulis gitu.
Nah, kecuali ngejo bareng-bareng ngono kae, nah, itu masih bisa. Untuk maca nulisnya itu ketika itu sudah tidak bisa. Terus kok bisa sekolah lagi? Iya, itu setelah beberapa tahun, sekitar ya 1 atau 2 tahun. Saya ingat ketika itu usia saya 11 tahun, saya masuk di sebuah SLB di Salatiga. Itu saya baru itu namanya ngerasa ke sekolah beneran kok nulis gitu. Nulis dan sebagainya itu di SLB itu. Mulai SLB, mulai Iya, SD ya? SLB itulah. Apa balik TK meneh? Nah, SD itu. Iya, SLB. Iya, alhamdulillah. Gitu sih. Terus pengalaman kok bisa sampai kuliah segala gitu? Iya, itu karena apa? Ya mengikuti proses saja. Maksudnya mengikuti proses. Ya namanya SD itu mesti SMP dan SMP SMA. Cuman ketika itu saya delalahnya itu guru musik saya itu lulusan Pemalang kayak gitu, SLB Pembina. Nah, itulah saya mempunyai pikiran untuk meneruskan di Pemalang. Saya udah punya keinginan untuk seperti itu. Nah, tapi akhirnya orang yang Pemalang malah yang Solo. Karena ketika itu saya cerdas cermat tingkat provinsi. Nah, itulah ketemu orang Solo, orang Klaten, itu termasuk Pemalang juga. Jebule koncone akeh ngono Nah, gitu. ternyata kancane oke kayak gitu. Dan ternyata Pemalang itu luwih adoh gitu loh. Luwih adoh dari Salatiga. Terus akhirnya ya wis lah sing ora sah rasa adoh-adoh banget ya nek Solo gitu kan. Akhirnya ke Solo. Ke UIN atau ke JKAB? Wah, itu akhirnya UIN belum ada itu. Belum ada ya? Masih Yayan ya? ya? Masih Stein itu. Oh, masih Stein? Iya, masih nginduk sama Wali Songo wes. Ini sing di Wali Songo ini. Masih menginduk itu sama itu belum itu. Terus ketika sekolah gitu ya, di TK, SD, SMP, SMA itu pengalaman yang paling menyenangkan apa? Pengalaman paling menyenangkan itu justru malah di SD itu ya. Di SD? Karena prestasinya ini saya ketahui yang SD belas, yang SMP, SMA kira yang prestasi belas saya itu. Rada musuhe. Rada musuhe. Orang masalah ini kalah karo liyane. Enggak. Jelas ketika itu porseni kayak gitu kan yang ada ketika itu kan SD kan, SMP itu jarang, terus SMA juga waktu itu belum ada. Jadi paling di SD ya. Iya. Jadi SD sak kelas siswane kowe tok. Nah itu jelas. Itu ceritanya saya kelas 1 sampai kelas 5. Itu muridnya loro tok. Iya, jadi saya itu 5 besar terus saya. Loro 5 besar bayang no. Lah iya. Terus akhirnya lah kelas 6 ya kancaku ya dadak tinggal kelas ngono. Oh, nek SMP nunggak bareng. Wah iya, cerita aku ya itu menjadikan saya itu menjadi kandidat pertama untuk menjadi ranking 1 kan ya itu. Iya. Terus Ya, dan satu-satunya itu. Militer juga kan. Iya. Hampir semua SLB kayak mengalami hal yang seperti itu ya. Betul. Pak, ya? Terus yang paling gak enak apa gitu? Nggak enak itu stigma negatif ya. Stigma negatif ketika sekolah di SLB. SLB itu sebenarnya di sama rumah saya itu cuma 1,5 kilo lah. Karena perjalanan motor malah paling 5-7 menit ketika itu. Tapi ya orang tua juga sebenarnya itu sudah tahu SLB di situ itu udah ada. Tapi kan mau menyekolahkan saya di situ kan identik SLB Delalah itu kan bukan SLB A ya. Jadi ABC gitu jadi satu di situ. Jadi ada tunarungu wicara, ada tunagrahita. Nah, Delalahnya lagi SLB A itu kan di tempat manapun selalu minoritas kecuali yang khusus kayak dulu ya KB, ya Indonesia ya gitu kan. Nah, itu kan orang tua ketika melihat sebuah sekolah yang namanya SLB otomatis ada discriminate ya. Oh, anakku kan nggak seperti itu.
mau lihat orang bisu loh, anakku kan nggak bisu kan gitu. Bentar. Coba Bang. Yang dimaksud SLB A, B, C itu apa Bang? Ini biar jamaah Iya. biar paham. Iya. Kalau dulu dulu kan jadi ketika di SLB itu kan ada kategorisasi, ada pembagian antara A, B dan C. Maksudnya A itu khusus untuk tunanetra. Nah itu tunanetra, B itu tunarungu wicara, C itu tunagrahita yang gampangannya itu keterbelakangan mental atau IQ-nya di bawah rata-rata. Nah gitu terus. Nah karena kan setiap anak itu mengalami masalah pembelajarannya masing-masing. Anak tunanetra nggak mungkin kan dicampur dengan anak tunarungu wicara karena Kowe campur sok gelut ra mbek BC. oh ndak gelut. Oh, enggak gelut. Ndak. Terus Karena kono ya arep beda ki ya tiwas beda wong arep di ngenek-ngeneke kok ya ora respon. Kene arep ngantem kok ya kono wis mlayu tadi wis malah ra gelut kan gitu. Insyaallah malah aman. Aman ya, alhamdulillah ya. Terus pengalaman kuliah Bang. Iya. Pengalaman kuliah ketika itu jane saya itu kuliah ngono waktu awal-awal SMA ngono Mas. Wah, kuliah kono. Kene akhirnya karena keterbatasan ekonomi akhirnya ya wis mlebu sekolah situ wae yang akhirnya kuliah di Stein ya ketika itu saya masuk itu Stein. Saya waktu itu ya wis penting kuliah lah kayak gitu. Akhirnya agak mudah juga jurusan kui jane kui ngapain nanti piye gitu juga ndak paham. Ngerti itu saya paham bener itu kan sekitar semester berapa 3, 4, 5 itu habis mudeng nek saya itu nanti jadi guru agama gitu kan. Tak kira mudeng wis ora tekane wis mahasiswa ngono ya. Itu Jurusannya apa Bang? saya jurusan di Tarbiyah atau PAI ya prodinya, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah. Ada kendala ketika kuliah? Kendala pasti ya, kendala karena kita tunanetra ketika itu ya wis lumayan sih sudah ada internet gitu udah terutama masalah pembelajaran ya. Tapi karena saya basicnya kan di aliyah ya, saya dulu kesasar di MAN kendala ya. Jadi yo karena nek pelajaran agama gue kan kowe S kelas 1 SD sholat ki ya tetap 5 waktu toh. Begitu juga ketika kuliah semester 8. Kamu nek kuliah terus tambah dengan itu ngono. Nah makanya untungnya itu gitu loh. Saya itu kuliah di ada kan belajarnya tidak begitu ngoyo ya, karena sudah kecuali memang mata kuliah yang benar-benar baru kayak psikologi kayak gitu lah itu baru belajar tunanetra. Tapi itu dasar-dasarnya yo itu kuliah sekolah di MA tidak begitu masalah kecuali pelajaran kayak bacul kutub itu loh yang nyakeli Arab gundul lah itu banyak masalahnya di situ. Itu nek cara nanti gondrongi sing Arab gundul. Kuliah sampai berapa semester Bang? Wah, Enggak. ini aku nek ditanyai semester ki Khatam, Pak. aku rada waktu itu limitnya itu 16 ya, 16. Oke teman. Iya, limit ketika saya 16. Pak, 16 saya ketok iki lulus e. Wi nek era 14 15. Wah, Ya. 16 ya gitu. Dadi upama kuwi entuk penalti aku kan kurang sidik, tapi kan belum penalti. Cocok. Di polo. Iya, Gitu loh. Pramu Badir. Jadi kita kayak caranya mangan ki pirang terus seimbang ngono ya. Bisa kira ngumpo ngono kok aping ngono ya. Ya dirungokke ya. Amin dong, pakai amin. Mas Amin kok gitu loh. Kuwi ketoke to
Mergane lem mlebu ki rada angel. Ngopo ndak cepet metu? Wong bune angel kok ayo dinikmati sik to. Tapi ada hebatnya Bun, ada hikmahnya. Hikmahnya itu saya itu masuk STAIN, metu-metu sekolahku dari IAIN. Jadi grade-nya itu naik ternyata. Mungkin aku sabar ngono dadi UIN jane. Tapi aku ora sabar ya. Ora seneng mbak aku. Aku dua masa. Kowe kalah mbek Adi ya. Adi sekolah Yaya dadi uwin ya. Itu le dhuwur ya. Itu. Iya. Nah, takon Bu gitu. Ada yang mau Bapak, Ibu? Ada yang mau tanya dulu? Ya. Monggo silakan. Kalau enggak kita lanjutin sebelum kita memunculkan hal yang baru dari Mas Bambang Ramianto, ya. Ini satu lagi dari Kos Plus. Oh, SMA ada kowe. Guys. Tanya aja dulu. Tanya. Ya, pokoknya tanya ojo angel-angel pokoknya. Kalau langsung jawab, gue PR. Kan Jemboro rasa nggo mix. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma. Iya, makasih. Ngerti. Mas, saya mau tanya. Ya. Kan itu tadi kan sekolahnya udah SD, SMP, SMA, kuliah. Banyak hambatan nih. Apa ya tahu bolos, Mas? Cabut. Oh, ini takut. Kok takon sisan, Mas, sangune piro? Enggak serius. Jadi gimana caranya Mas Bambang ini kan itu kan otomatis berat ya dari mulai lingkungan yang nggak ngerti gitu kan, makanya Mas ternyata kebutuhannya apa, terus bagaimana gitu. Nah, untuk beradaptasi terus dengan kendala-kendala itu seperti apa, terus ketemu sama apa namanya mbaknya itu gimana? Ini mengko bar lagu. Oh, kebar aku ya rasa-rasa juga. Gimana caranya kayak gitu? Lah terus iki pertanyaane sitane apa iki? Mau bolos apa ora gitu. Wis itu to kuwi. Masyaallah. Udah itu jawab ya. Ya jawab wis ketemu. Iya. Saya rasa saya bukan tipikal murid malaikat ya. Jadi mlebu saya dulu SMP itu nek bolos neng Tawangmangu, Mbak. Soalnya murah saka Solo neng Tawangmangu itu cuma mangkat mulih itu 4.000 ketika itu. Karena kan saya kan pakai seragam. Wis nganggo seragam, utuh sisan. Gratis wis ya. Iya, mlebune ter ya ora bayar wong nggawa tongkat kok gitu. Bayarnya ketika itu piro ya 15.000 gitu. Tapi kan karena ada tunannya beberapa 3 orang ketika itu. Yang penting kan office jatuh. Terus pokoknya anggere ning provokator 1. Nah, itu lah wis jadi. Gitu. Dia pernah bolos juga. Nah, itu di SMP ya terutama karena kita ngerasane ya kan podo-podo wae paling kita bisa ngejar lah. Nah, terus di SMA itu bolos jarang kalau di SMA karena prinsip saya bolos kuwi nek kirane pelajaran sing aku iso gitu loh. Nek aku ora iso malah aku ora bolos. Soalnya ki SMA ra iso kabeh. lah kuwi. Dadi ki minimali absenku ono ngono lho. Aku gitu ya penting ketika itu absenku ono. Ya yang penting absen, yang penting hadir. Masalah ki kowe iki ning kono kuwi ora iso kowe kok manggon buri dhewe. Utawa kowe etok nyatet karo kancamu, utawa kowe kok garape karo kancamu, yang penting kamu ada di situ. Karena nek kamu ora iso, tambah kamu ora eneng, ya wis apa yang akan diharapkan. Soalnya di situ inklusi ya. Saya masih memegang nama baik. Soalnya kok nek tunanetra aneh-aneh ning kono kuwi capnya jadi negatif. Nanti kasihan adik-adik kita. Oke, Mi. Nah, kita yaitu untuk teman-teman yang kita mengarah ke yaitu hal-hal kayak gitu itu karena nanti dampaknya ke adik-adik kita berbuat apa itu nanti ke adik-adik kita gitu. Min, tunggu oke Min. Untuk kakak kelasmu si Atul melu lho. Iya. Sing nomor loro Oh, iya, apa apa? takone?
Oke. Untuk bar lagu. Oh, Apa sih yang kedua? itu loh, pernah ini nggak kendalanya itu seperti apa? Oh, Jawa baca Mas. Kok nangis ra Jawa? Nangis Jawa. Tahu dibully ra? Bully jelas ya, terutama kernet angkot. Ya, karena ketika itu saya naiknya angkot kan, dari jalur rumah saya Delara kan itu saya naik angkot. Tapi yo sedikit penak wae lah. Karena yo piye ya? Yo bukan, kita mencoba untuk yang penting agarnya orang kasar-kasar banget wis jenenge SLB kayak gitu. Ya tapi ya sosok ya SLB gitu sosok di area kampus gitu. Jadi SLB itu tadi nek bener-bener nang awake kampus gitu. Yo ledekan tapi apa ya kita ambil positifnya gitu aja lah. Kita naik lan apa itu, Bang? Kernet itu aku ngerti kernet wedok yo nggur siji ketika aku SMA, Pak. Oh. Untungnya gitu. Aku meh bandingin Mbak Amin masalahnya. Saiki kenarte BRT wedok Oh iya, kabeh. iya betul, iya. Bin, jadi kau nilai bully antem Min, ya. Baik-baik kok Pak. Baik-baik ya Min ya. Orang kan bayar kadang. Saya kan bayar. Oke, ya kita dengarkan dulu satu lagu dari Perza Voice, Ghost Plus. Jadi yang pertama orang yang longso ya Bang ya. Apapun kondisinya, tetap semangat. Iya, betul. Longso. Yang kedua, Indonesia ini surga untuk kita semuanya. Iya, ya. Baik penyandang disabilitas maupun yang tidak. Betul. Ya, gitu toh. Jadi untuk selanjutnya, ya, biar tadi kalau Bambang laki-laki, saya laki-laki, sekarang perempuan sama perempuan. Ya, ya monggo silakan. Ya Ibu. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami berbincang-bincang. Mbak Nur coba dong ceritakan pada saya. Ini dulu waktu pertama kali ketemu Mas Bambang ini di mana? Umur berapa dan saat itu sedang apa? Oh, ya film-film itu Bambang ngono ya. Terus tak gelem. Saya tahu aja tutup poin banget. Mesake. Ya, saya ketemu abinya Zulfa ini kan di bangku kuliah. Ya. Waktu semester 3. Terus dipertemukan untuk pertama kali di situ. Mas Bambang pasti nyasar pasti. Ya, saya masih ingat waktu itu ya. Abinya juga itu duduk di depan saya. Kemudian saya di bangku belakangnya gitu kan. Saya lihat. Kenapa dikirim? Kira di depan. Pertama jumpa itu langsung saya gini, Mas, tolong dong tulisin nama pakai huruf braille gitu. Langsung saya diketikkan A B C D E F G tapi Berawal dengan ya itu. PDKT ini ngono kuwi. Gampangnya kowe ora ya. Tapi mungkin akhirnya coba lupa mungkin. Ya begitu. Oh, jadi malah ini inisiatifnya dari Mbak Hasanah toh. Wah, jebule. Ini Mas aku meh takon iki. Iki pendekatannya cukup smooth apa ndadak goleke dukun barang. Kuwi wae sekomburi lho. Main belakang. Karena anak belum selesai kan. Masa cuma sampai dan seterusnya tadi. Nah, ini tadi baru halaman pertama, Pak. Halaman kedua ya, Pak. Setelah itu ada tugas dari dosen. Qadarullah, saya satu kelompok. Itu akhirnya Iso tulis kok ngarep ngono. akhirnya ini kita untuk mempermudahkan komunikasi tukar nomor HP. Ini halaman kedua. Bongkar aja Pak, dibongkar.
kemudian setelah itu ya sudah nggak ada ini lagi. Itu pertama ya, semester 3 itu. Kemudian semua berjalan, nggak ada apa-apa. Kok masa emang kok nggak ada apa-apa? Ngelek barang. Ya cuman dekat ketika ini apa sering dia kan suka apa nulis hadis, dia kan nggak bisa baca. Kalau ini kan saya translate, saya jadi asisten. Nih, Jadi readernya gitu, membacakan. ya kadang kita Eta-etanya apian yo. Ini modus sebenarnya. Modus terselubung. Jangan nanti wis modus terselubung lagi. Tambah tersembunyi. Ini apa ya? Readernya si Cito ini nggak ada saingan ini. ya banyak. Cuman saya kan kadang-kadang gitu, kadang-kadang apa deket sama, kadang-kadang bacain gitu aja. Tapi juga nggak ada gambaran untuk kita apa serius gitu, nggak ada. Cuman ya apa saya salut dengan semangatnya aja, jadi saya ini orangnya kok semangat banget gitu. Berarti mulai ini. Perasaan Bambang ora ngono dan Ya stylenya beda. jebule dari kampus berarti ngomong beda. Mungkin di depan saya begitu. Monggo Bapak kalau ada yang mau tanya, Pak Sis atau siapa? Ya, nyambung aja Nyambung. Oke, pertanyaan. monggo. Kan tadi Bu Mbak sudah memulai ya. Ini mohon maaf, cukup sensitif pertanyaan ini, tapi memang harus dijawab Pak. Termasuk Bu Mbak, Bu Bambang, mungkin juga Mbak Wahyuni ya. Karena ini pertanyaan yang selalu sampai ke kami dan saya tidak berani menjawab. Jadi mohon maaf ini karena penting ya, dan walaupun sensitif, tapi ini kan manusiawi. Mohon maaf, selalu ditanyakan seperti ini. Ketika mendapat pasangan, mohon maaf, dengan keterbatasan yang ada, apa tidak ada satu keraguan terus atau pertanyaan kok piye? Ini kan harus dijawab Pak. Karena ini sebuah keyakinan yang nanti juga studi ini menjadi poin ya untuk siapapun ya, bahwa keraguan ini ada dan cara menjawabnya seperti apa gitu Pak. Bisa diterima pertanyaan saya dengan pasangan yang tadi, mohon maaf tanda petik ada keterbatasan mungkin Bapak juga mengalami seperti itu. Ya, ketika mulai dekat semester 3 kemudian berjalan apa adanya sampai saya lulus. Saya lulus di semester 7. Memutuskan untuk berumah tangga dari ini. Itu masih banyak panjang ceritanya, Pak. Keraguan ada enggak? Itu masih 3 bulan lagi, Pak. Iya. Ketika itu saya dideketi seseorang ya, Pak Bambang ya. bukan dia, Bang, saya kan Bang. orang awas. Dia ya teman kerja saya, cukup kaya, cukup lebih tampan dari dia. Bang, ya ini jujur, Bang. Jujur ini. Awas lo kita mau ngambil lagi lo. Mbak, ini salah gak Mbak? Itu yang kita cari nih poin ini. Dan ketika itu sudah berkunjung ke rumah saya itu 6 kali. Dan Belas. Pertanyaan ini sih, dukune sekondi. Bambang iki belas ra tau moro mergo ora arep main. sampai Desember ya, masnya itu SMS saya, Dek, bulan Januari aku mau ke rumahmu sama
bapakku, artinya mau nembung gitu loh. Ya silahkan nggak? Itu Pak Bambangnya ya? Saya Bukan Pak, itu saingannya Bambang Pak. nggak deket ini, Ya, nggak belum memutuskan gitu. Kemudian di saat saya kerja saya itu tanya, kan ketemu sama masnya itu. Tadi subuhan jam berapa? Sholat nggak gitu? Sholat subuh. Ternyata subuhnya itu terlewat. Nah dari situ saya langsung tetot, loh. Langsung nantang Mas Bambang. Kemudian saya bilang ke Mas Bambang, ini ada yang serius sama saya. Kalau kamu mau serius ya tendang gitu toh. Akhirnya ketika itu saya putuskan tidak sama dia karena apa? Karena sholat subuhnya terlewat itu tadi. Kemudian yang masih jomblo. Oh, semangat Jubro. Tuanya Lupi. kemudian ini mau ke rumah, tetapi saya cerita dulu sama orang tua. Ada yang mau ke rumah, ada yang mau ini, tetapi kondisinya seperti ini, gitu kan? Saya ceritakan kepada orang tua. Ternyata orang tua sangat menentang. Nah, itu terakhir. Perjalanannya itu, kemudian kita berdua karena sudah sepakat, sudah ini, gimana caranya kita maju sama-sama gitu. Akhirnya kita berbagai jalan sudah ditempuh, salah satunya minta pertolongannya Pak Kes sama Bu Evi. Advokasi. Baru advokasi. Advokasi. Diundang kami saya mohon ke rumah untuk menjelaskan kepada orang tua bahwa sebetulnya tunanetra itu tidak seperti yang dibayangkan. Dalam pikiran orang tua saya, tunanetra itu tidak bisa apa-apa. Nanti saya yang kerja, saya yang pokoknya semua nggak bisa gitu. Kemudian Pak Pas ya ke rumah menjelaskan banyak hal. Pripun Pak pengalamannya waktu itu Pak? Takut aku hocel. Ya kan yang mengalami. Mbak Nur, cerita dulu perasaannya Mbak Nur piye memutuskan untuk Bambang gitu. Sebelum menjatuhkan, mohon maaf, jangan-jangan karena cinta terus semuanya kan tertutupi karena cinta. Jadi ini maksud saya logika yang dengan keterbatasan yang ada. Ya. Ada nggak kekhawatiran? Terus jadi keturunan Bambang moto peteng ngono. Saya itu bertanya dalam hati saya ketika ini ketika dia bercerita ketika masa-masa kuliah dia kan banyak mengalami hal-hal yang misalnya ketabrak motor, terus kecemplung got. Nah seperti itu saya tuh enggak tega gitu maksudnya. Ketika saya di WA ketabrak motor itu semalaman saya nggak bisa tidur. Ini kenapa? Min, nek kowe ngono piye? Maksudnya saya selalu kepikiran gitu. Walaupun kita belum ada hubungan apa-apa. Yang bertanya belum kejawab, ini kan luar biasa. Saya cuma begini, ini secara logika. Kalau perasaan kan tadi memang saya yakin karena sudah hancur kita ya. Tapi ada nggak perasaan tadi? Perasaan nanti berpikir resiko dengan segala keterbatasan yang ada itu ada nggak? Terbesit nggak waktu itu? Tidak, saya cukup yakin dengan kemampuannya. Wah, Sangat yakin. Basis, beda pecis. Serban, Pak. Aku nggak capek kok. Dari semester 3 sampai lulus kan saya juga maksudnya jadi bisa melihat
bagaimana dia kesehariannya. Sebenarnya secara saya pribadi sudah kejawab karena kami sudah menyaksikan Ustaz Nanan dengan Mbak Mas Arif dengan Mbak. Artinya ini nggak ada masalah, tapi justru saya tanyakan itu waktu memutuskan itu loh, ada nggak? Tidak ada, saya Kalau Mbak kayaknya Bu Bambang nggak ada ya, karena memang sudah ini sudah kandung cinta dulu dan sudah paham kemampuan Pak Bambang, ya. Sehingga ada keraguan sama sekali. nggak ada. Mungkin Pak Bas ada nggak teman-teman yang waktu jodohkan itu ada perasaan di Pak Bas? Insya Allah ada Pak, nanti kita undang aja ke sini Pak. Dia jawab sendiri Pak. Ya. Atau mungkin bawa ini? Oh ya ini nganten anyar ini. Nganten anyar, Pak. Sesi beda nanti. Oh, Gaya, Pak. Bulan ngarep minta apa dia, Pak? saya ini kendul Sofia dah. Munda akale. Bar panas biasa. Besok mari piro. Bun tak kontak Bun. Ini saya pengen tahu setelah tadi kan ada penentangan dari pihak orang tua ya, dari orang tua. Terus waktu itu memang sempat mengundang Pak Bas untuk ya sekedar bercerita. Yo sajane waktu itu ya mau gitu tok sih ya, mau cerita-cerita tok. Nah, terus saya kepengen tahu berapa lama kunjungan Pak Bas itu berefek kepada orang tua sehingga orang tua bisa melunak dan menerima untuk memutuskan iki sing gak teko wae ra tau kok ujug-ujug main tembung. Sementara sing teko sampai ping setengah lusin ditolak mentah-mentah yuk. Lama itu Bun, saya itu didiamkan sama keluarga itu hampir 4 bulan, nggak ditegur. Didiamkan semua anggota keluarga. Kamu nggak boleh, pokoknya nggak boleh sama itu. Yang lainnya aja nggak apa-apa, tapi jangan sama dia gitu. Oke, saya tetap dengan pendirian saya. Ya, ini adalah masa-masa terberat dalam hidup saya. Ketika itu meyakinkan dan meluluhkan hati orang tua saya itu sampai saya akhirnya terucap oleh ayah saya itu saya diusir dari rumah. Nanti kalau kamu jadi nikah, tapi tidak secara langsung ke saya, ke tetangga saya. Kalau nanti jadi nikah, wes pokoknya tak kon lunga saka omah di sini gitu. Akhirnya kalimat itu sampai ke telinga saya. Dan waktu itu saya sedang bekerja, saya waktu itu ngajar di sebuah TK. Saya langsung nangis, ya Allah, gitu toh. Terus saya pulang, saya bilang ke ibu, oke Bu, kalau memang nanti saya nggak boleh di rumah ini, setelah nikah saya akan ngontrak gitu toh. Ibu saya langsung nangis selama 4 bulan itu. Ibu saya nangis terus dan saya juga nangis terus sampai saya nggak ditegur, saya nggak apa-apa. Kemudian saya ini bilang ke orang tua, nggak apa-apa, saya tunggu ridhonya. Saya nggak menentang, tapi saya akan menunggu ridho dari kedua orang tua saya. Dan setiap malam itu saya tahajud, saya terus gitu kan, tanpa otomatis saya itu kan nangis. Nah, tangisan saya itu setiap malam kan orang tua saya mendengar ya kan. Nah, itu akhirnya bisa meluluhkan. Ya saya tunggu ridhonya luluwe gitu. Akhirnya itu benar-benar masa-masa yang sangat berat untuk saya. Karena apa? Kita satu keluarga tapi saya didiamkan gitu kan, karena kita berbeda pilihan. Ya kemarin dilamar sama orang yang menurut orang tua saya lebih bagus, lebih ini gitu,
tapi nggak mau, malahan pilih yang kayak gitu kan. Di pandangan orang tua saya itu sangat memalukan gitu. Alhamdulillah akhirnya orang tua luluh juga ya setelah itu. Ya tapi itu masih dalam keadaan marah. Ya udah nggak apa-apa. Terpaksa. Akhirnya orang tua bilang gini, saya saking senangnya gitu kan, nggak apa-apa lah nanti nikah di ini aja, di KUA aja gitu, nggak usah pakai yang lain-lain, yang penting sah gitu. Ya orang tua juga oke gitu. Akhirnya setelah memutuskan, saya menghubungi dia, sudah dapat izin. Kapan? Dia bilang secepatnya gitu kan. Dari dapat izin itu awal April, kita nikahnya 14 April, jadi 2 minggu untuk mengurus semuanya dan tanpa dibantu orang tua saya. Langsung ya gerak cepat. Orang tua nggak mau tahu, pokoknya nikah orang tua nggak mau tahu. Kemudian awalnya itu kita rencana nikah di KUA aja. Kemudian saya berunding sama dia, ya udah di KUA aja. Nanti teman-temannya teman-teman satu kelas, satu kampus itu, satu kuliah, teman kuliah. Nanti kita ajak ke rumah makan, kita rayakan di sana gitu kan. Ya udah gitu aja. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, nggak apa-apa di KUA aja, nanti teman-teman kita ini gitu. Terus ibu ya udah daripada di rumah makan, nanti mending tak masak aja teman-temanmu aja gitu kan. Waktu itu ibu masih malu gitu kan. Akhirnya dipikir-pikir, masa teman itu ya karo keluargane gitu. Ya udah sampai gitu, sehari lagi masuk tetangga nggak diundang, ya udah tambah tetangga gitu. Terus akhirnya masuk satu RT nggak diundang. Dalam waktu dan waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Kita mau nikah tapi aku nggak punya uang dan orang tua nggak mau membantu. Bingung saya. Tapi 1 minggu sebelum menikah itu kan kita mau istilah di tempat saya pembongkaran, mengumpulkan pembagian tugas itu. Nah itu menyusun panitia itu. Ada sumbangan dari teman saya yang di rumahnya ya Kebumen, dia ngasih uang 300.000. 300.000 saya belikan ayam untuk menjaga itu sama ikan ya ala kadarnya lah gitu. Dari situ kemudian pembongkaran udah berjalan lancar. Kemudian saya telepon untung saya punya teman dari Bengkulu itu ya. Saya kabari saya mau nikah, dia datang ke sini jauh-jauh dari Bengkulu. Saya suruh resik-resik omah, resik-resik kebon, gawe souvenir. Karena memang nggak ada yang bantu di keluarga saya, nggak mau bantu. Jadi rumah itu saya bersihkan sendiri sama teman saya yang dari Bengkulu itu. Kemudian teman-teman saya minta bantuan. Aku mau nikah, tolong iki digawekne souvenir, dibuatkan souvenir. Oke gitu. Dan akhirnya tiba hari hanya saya menyaksikan sendiri itu ya kebesarannya Allah. Semula saya nggak punya biaya untuk menikah, tetapi akhirnya semua datang sendiri. Dalam
artian begini, ada temennya bapak yang tendanya pakai tenda saya saja gitu. Yang semula kita itu pakai dekornya kayak ulang tahun gitu kan, tiba-tiba yang riasnya pakai yang ini yang lebih pantas, yang lebih bagus gitu kan. Akhirnya undangannya saya WA teman saya, Mas tolong buatkan undangan 200 biji ya gitu, dan semuanya itu gratis. Jadi terselenggara pernikahan yang besar menurut saya, yang seperti layaknya itu tanpa modal. Semua datang sendiri dan saya memang benar-benar nggak punya uang gitu, tetapi bisa berjalan dengan lancar, dengan bagus. Dan di hari pernikahan saya itu dari pihak keluarga saya, dari tamu-tamu semuanya menangis. Tapi saya harus menunjukkan bahagia pada hari ini. Saya nggak akan menangis pada hari ini. Saya harus kuat. Gitu. Saya gandeng Mas Sento, ya, saya gandeng abinya Zulfa, melewati semua tamu itu. Saya tahu mereka itu semua menangis, saya tahu. Tapi saya nggak mau menangis hari ini. Saya harus tersenyum pada hari ini. Ya, begitulah. Masya Allah, betul-betul kuasa Allah itu ya, yang ditunjukkan seperti itu, memudahkan. Ya, pertolongan Allah itu memang selalu ada. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi satu cerita yang luar biasa, ya. Aku menangnya tamizin. Kowe masih bagi, Pak. Monggo budi, Pak. Ya karena Pak, semua orang yang saya beritahu dan mintai restu semuanya pada hari itu nggak ada yang merestui. Dari keluarga, dari teman-teman. Waktu itu saya kan ngajar di pondok, Pak Kiainya pun saya mintai restu nggak direstui. Mulane waktu aku rono kae terus pengen ning mburi mbok kayak tanggomu ya. Ora wadi lebok ke omah ya. Ora usah sedih lah, seneng. Nang iso kaya apa babang ya ora weruh. Bang, perasaanmu piye, Bang? Pas kowe nikah, Bang? Karena gini, karena saya itu sudah biasa menderita. Masih menderita kayak, Bang? Enggak, saya gini mensikapi itu. Tadi tak kandani ya, kenapa tadi itu dikira ora konco ora ning ngene ora tak kandani yang asli. Ini khusus kanggo kalian-kalian yang belum menikah. Ya, kenapa kok saya milih nikah ini neng KUA? Neng KUA kuwi bayare murah. Ora bayar iyo. Ya lah. Kowe ngundang penghulu neng omahi ketika itu katanya baru rame-ramenya kayak lo. Iya 600.000 ada biaya itu loh. Itu baru awal-awal katanya muncul itu. Mulai awal-awal karena ada yang Jakarta apa mana itu ada yang 2 juta apa piye kayak gitu kan, yang menikah panggilan di rumah itu loh. Nah, akhirnya kan enggak, maksudnya naibnya itu loh Tul. Nah, penghulunya naibnya itu ketika mengundang ke rumah ketika di luar jam kerja itu kan, terus akhirnya pemerintah membuat peraturan kan, akhirnya kalau mengundang naib ke rumah ya
tuh 600.000. Tapi nek kowe nikahin neng kawah itu cuman 30.000 apa berapa gitu. Ya kan berapa persen kuwi? Kan lumayan. Wong 600.000 to ning anu. Akhirnya itu kuwi masalah ya mergo ora duwe duit itu tadi ya. Akhirnya yang penting kan saya toh gitu. Nah, iya. Itu ada temen yang datang, siapa? Ifah ya. Ya itu temen kami juga dan ternyata itu yang sing moto-moto ya, yang foto-foto itu ternyata temen SMA aku dulu. Aku gak ngerti pahammu ya ketika aku itu gitu loh. Dia temenku tapi dia di IPA dulu. Nah, tunanetra selanggaran kan IPS kan gitu. Nah itu terus lho kowe iki sapa to? Mosok ora lali karo aku kan gitu. Kono ngono. Wah, aku lali ora tahu kan. Mungkin tahu petok cuman saya enggak. Ora tau ketok maksudnya. Cetok ngono lho, Bang. Jadi Bang, sadurunge kaduan, Bang. Tadi kan sing tak takoke perasaanmu piye pas nikah kuwi lho. Iya ya, seneng sih ya. Aku sih seneng ya, karena kan iya ya itu suatu enggak, karena ya dia feminin ya jenenge cewek kayak gitu dianggap sedih. Nah kalau saya air mata itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Kowe nangis kaya ngopo ketika kamu tidak melakukan sesuatu, ya wis masalahmu ora rampung-rampung gitu loh. Saya ketika itu menghubungi Pak Bas lewat Facebook ketika itu. Ya, orang modal kuota sini. Itu SMS rantai kuota. Nah, ketika itu saya coba inbox Pak Bas ketika itu kan. Saya cerita gini. Akhirnya saya minta tolong, terus Pak Bas minta oh ya kalau mau ke sini. Karena kan saya baru itu kenal sahabat mata itu itu loh waktu debat itu tahun berapa ya Pak Bas? 2012. 2012. Terus aku minta tolong Pak Bas 2014 2 tahun. Saya berarti ketemu Pak Bas itu oh enggak, berarti debat sama pesantren Ramadan pertama kali kayaknya. Itu. Ya, saya itu termasuk aktif. Iya, saya itu aktif. Masalahnya biar ini aku gitu, saya tak harus kan. Bang, aku mau cerita, Bang. Iya, Pak. Bambang kuwi melu pesantren Ramadan lomba golek duit terus aku foto. Yes, itu memang pernyataan yang betul. Terakhir kemarin pesantren Ramadan ketika aku menang. Itu ketika anakku itu jaluk mainan regane 60.000. Itu tak semayan isik. Tapi tak ke Semarang dulu. Alhamdulillah. Panen. Itu 2 piala ya. Sing siji tugel. Loro-lorone Mas tugel iki malah nih. Pertama aku mau masuk Grab. Siji nih kesamplok nang nggon bis. Wes buntung kabeh, tapi itu masih sekarang itu menjadi kenangan tersendiri. Alhamdulillah itu menjadi momen terakhir saya mengakhiri karir saya di pesantren Ramadan. Alhamdulillah itu akhir-akhirnya happy ending karena aku arep melu ki pekewo karo Pak Bas. Masa wis PNS melu pesantren Ramadan. Aku ki jane ya cek gelem. Tapi numpang buka. Tapi ya kuwi ngger buka tok karo sahur kan gitu. Karena harus itu masuk kajian. Pertanyaannya mau jawab, Bang? Sudah tak, Pak? Belum. Iya, musuh ngono rasane. Musik, ya itu dah saya menikah ketika hari-harinya ya biasa wae, saya foto-foto ya biasa-biasa aja emang. Saya enggak. Ya piye ya? Kalau emang kalau saya emang enggak nangis, emang saya enggak karena masa tak cerita Kak. Saya harus nangis. Saya berjuangnya kan sudah ketika mau melamar, ketika saya melamar menentukan hari H ya sudah itu aja. Berarti perjuangan saya sudah tinggal istilah kita naik motor ya tinggal ngegas saja kan gitu. Ya, cuman memang perjuangan terberat kan memang di istri saya karena kan yang agak ada trouble kan
di sana. Nah, saya kan dari sisi keluarga dari ini, dan saya juga ketika itu tahu ya ketika nanti nikah harus nggak di situ, saya juga siap. Jadi ketika bernikah beberapa hari ketika sudah selesai ya sudah, saya sebelum ijab kabul itu beberapa minggu saya sudah cari kontrakan, dan itu alhamdulillah saya ngontrak sana, alhamdulillah terus ada anaknya, alhamdulillah skripsiku ya rampung. Jadi saran-saran saya nek sing kuliah urung rampung skripsi nikah mesti rampunge. Nek ora rampung itu berarti salah. Ya. Min, kuwi Bambang. Anakku wis rampung. Sedelongkas Sopyan. Lah iki lah nek sing wis kadung lulus piye? Nah, itu berarti tinggal meneruskan perjuangannya. Kalau saya kan perjuangannya ketika itu harus meyakinkan, karena gini, saya ketika itu kenapa belum ini ya, belum lulus kok kuliah ini, belum lulus nikah, ya belum lulus nikah. Itu ketika itu terus terang, wah ini saya ndonga tok ya. Dongone wong sing urung nikah kuwi kan separo lagi ya. Iya ora? Percaya ora nek dongone wong sing urung nikah ki gur separo tok. Ketoke ngono kuwi. Karena menikah itu kan sebagian dari ibadah. Jadi nek kowe ki wis nikah ki otomatis sih wis dongamu ki wis tenanan. Iya, berarti kowe sing nom-nom ketoke mengingin sesuatu donga wis nangis nganti le sujud nganti bathuke kuadel urung dikabul-kabulke, mungkin kowe iki urung nikah. Dan nikah mungkin segera dikabulkan, karena yang mendoakan kamu itu menjadi lebih banyak. Ketika sing ndongake saya ada istri saya, ada anak saya, ya jadilah seperti saat ini gitu. Kita masuk kita iki. Leren sih. TV saking terharune nganti wato-wato, Bang. Iya. Keselak mikrofon, Pak. Loden. Iya. Bang, ya ini cerita Bang, pengalaman kerja Bang setelah nikah, terus kerja opo sampai saiki dari apa? ASN ya. Wis gitu lah. Iya. Tadi aku jane meh nambah yang pertama tadi Bu Evi kan ngomong apa reader siji kuwi tok ngono ya. Reader pembaca ya. Reader itu banyak, Bu. Tapi yang teristimewa itu cuma dia gitu. Wah, asli itu cantik-cantik ini. Iki nek pas ngene iki bapak modus iki. Ketok, arang cantik-cantik barang lu. Iki label lanang Pak niki. Itu minimal itu persepsi saya kan gitu. Itu suaranya api-api. Jare Mas Arif jebule sing gelem Pak Nur. Iya fakta ya. Iya fakta. Ya, jadi aku mbiyen nek golek reader, nek ulangane bahasa Inggris, aku golek cah bahasa Inggris. Nek ulangane statistik sing ngitung-ngitung, aku golek cah ekonomi. Ngono kuwi, ya. Rungokke min. Nek agama, lah sing aku iso, aku golek sing adik kelasku. Soalnya pernah, iki tahu delalah kan bios terus terang ketika aku IP kuwi kurang, aku urung iso diko dhuwure. Dia kan enek free. Aku njaluk tulung, kuwi malah debat karo dhewe. Iki ora ngono. Dadi niki aku ya wis kono tulisno, wis ngono wae aku. Lah wong tugas iki jane iki reader ki nulis ketok malah kono ki melu usul wis. Ayo wis to. Masa aku ning ngarepmu. Dadi niki lah ya karo pengawas iki malah nek geloti ngopo ae ngono. Dadi untuk wis kono rampungno sisan kan ngono. Wis alhamdulillah foto. Masa ngono min, asik min. Dan sampai sekarang debat itu masih berlanjut. Ketika kemarin itu ya mengerjakan laporan latsar. Jadi gini, menurut dia begitu, menurut saya begini, kan saya yang bantu ngerjakan ya. Jadi gini, menurut aku apa kowe?
Nah itu mengalami. Ya, kebetulan saya itu kan dia sekolah di satu kelas, saya juga kan pelajarannya sama. Jadi kan saya mengerti ketika dia jadi PNS, saya kan juga. Jadi kan sama gitu. Jadi ketika minta tolong untuk mengerjakan ini kan saya tahu ini begini menurut saya, tapi dia nggak mau ini kayak gini, jadi akhirnya nanti kita berantem juga. Akhirnya gini, ya wes manut aku pokoknya yang manut aku wes menang. Teman gue kira berdiri. Yang manut gue wes pikiran aku tak menang gitu. Dan sampai sekarang seperti itu. Iya, jadi apa ya, urusan akademik itu suatu idealisme ya. Jadi mungkin dia cara pengerjaannya seperti itu. Nah, saya mungkin dapat seminar atau dapat info harusnya seperti ini. Nah, seperti itulah yang menyebabkan terkadang hal itu terjadi. Tapi yang baru kan ya sudah. Juga jam 12 bengi kan wis cooling down kan. Ngono iki kan wis wae adem kan. Solo tiga ngono kuwi, mbon ana kene. Kene piye masih adem ora kene? Delalah ki adem. Iya, itu jadi seperti itu tadi pertanyaan gimana Pak kerja ya? Saya Bang, informasi. Sofian saiki kamarnya nasi nih Bang. Wes. Subhanallah. Jauh lebih bagus daripada Solo Tigo. ya, jauh lebih bagus dari rumah kontrakanku mbiyen Mas. Kontrakanku mbiyen ki wis. Yuk, pertanyaannya Bang. Jadi dari mulai nikah sampai sekarang, ya, pengalaman kerja apa saja yang sudah? Dulu bar nikah itu kan ada kan aku sudah nggak kuliah aktif ketika itu. Jadi yang buka pijet ngono kan ya kaya kanca-kanca itu. Nah, aku mbiyen pernah belajar pijet juga. Tapi pijet amatiran gitu kan. Tapi ya lumayan ada yang masuk gitu kan. Ya mungkin buat kesasar tapi belalah ya mari gitu. Tapi situ kok darullah wae tak cekel mari ae. Berarti saurunge ora tau sinau pijet. Bukan belum sinau pijet blas. Saya sinau sama senior saya. Tapi dasar banget. Dan saya umpamakan terapi saya terus terang saya belum bisa, Pak. Ya soalnya belum bisa kesana ya nek apa cuman pijet kesel gitu dok. Nah, saya siap. Nah, gitu. Oh, itu Bendino praktek sama istri, Pak. Jadi oke, siap. Nah, khusus Pak Sis nonton siap. Nah, itu Pak Sis itu ya itu yang ngasihkan piala yang tugel itu Pak tadi. Terakhir Pak Sis itu saya ingat itu. Ya itu terakhir saya mengakhiri karir saya Pak di pesantren Ramadan. Waktu itu saya ngerti suaranya Mbak Irma, Mbak Iwi, karena itu teater itu pertama kali itu di sini. Itu kerja itu saya pijet yang itu terus sampai skripsi, terus saya karena kontrakan entek kan dan delala itu terakhir saya baru wisuda saya April kalau nggak salah April saya terus pulang ya, waktu itu istri saya ngajar di SDIT ketika itu akhirnya sudah resign pulang ke Salatiga terus istri saya cari tempat sekolah ngajar adalah dapat saya yang nggak dapat karena waktu itu ada monitoring untuk SLB ya saya masukin itu ada 2 SLB kalau tidak salah itu ada monitoring nggak nerima honorer ketika itu kan saya sampai 2 kali masukin lamaran ya sama saja karena juga ada guru ya coba diulang lagi 2 kali ya sudah terus istri saya adalah di tempat ngajarnya itu ada UKM Singkong Keju yang gede itu ramai saat ini boleh sebut merek orang ya Pak? Berapa Pak Seso tolong tak gege iklan nih. Jadi Singkong Keju D9 jadi Pak Sis tindak ke Salatiga di situ ada pertigaan ABC gitu
Nah itu wis Google Map wae Pak. Aku nak ngancar-ngancar iki wedi kuku iki nak salah gitu. Tekon Google Map wae sing kok keju D9. Nah, tanya sama juragan Imbin, ada pernah nerima tunanetra kerja di sini. Nah itulah saya. Gitu. Terus saya kerja di sana 20 bulan ketika itu. Saya ingat betul saya masuk Mei. Istri saya kan Apa, Mas Babang? gimana Pak? Bagian apa waktu itu? Waktu itu bagian kupas Pak. Soalnya ngoncek itelo Pak. Pernah ke Kiris belum? Kepiri wajar Pak, karena jenenge dolanan banyu mesti klebus, jenenge nyekel peso mesti kepiris Pak. Nek ora kepiris ki malah luar biasa itu, malah ora umum. Apa tangan iki apa baja apa piye kan gitu. Karena yang kepiris tidak hanya tunanetra, sing weruh pun juga kepiris. Gitu. Jadi itu dulu saya juga mau ngomong itu gimana kamu mau ndak ngupas singkong di sini. Ya wis ora apa-apa gitu. Saya ngupas singkong di situ yaitu terus sambil nek poso gitu kan melu pesantren Ramadan. Karena bayarane pesantren Ramadan karo aku ngoceki telo wis aku ngoceki telo mungkin 2 minggu. Nek menang kan baru segitu kan. Kulo kuwi aku biasa regepe iki motive ya to. Iki nek ora tak kandhani, iki nek ora kanca ora tak kandhani asli. Ini omahe kok. Iki terang. Saiki malah omahe cedhak malah ora iso melu saiki. Biyen direwangi ya saka kono. Tapi ya karena doa anak saya insyaallah. Alhamdulillah itu minta mainan harga 60 itu mainan tumpuk-tumpuk anak kecil kan itu susun itu. Halah sapa kuwi jenenge Jasile. Aku malah ngerti jenenge. Itu ya wis nanti tapi tak Semarang dulu. Memang kalau pulang tapi punya uang. Insyaallah ya aku bilang gitu. Lah ya itu. Allah memudahkan itu. Ya itu tidak menang terus ya saya karena belas urung tahu menang ya tahu juga gitu. Aku ikut pesantren Ramadan itu terkadang untuk introspeksi. Karena bisa nih yang ikut pesantren Ramadan kan cuma lulusan PSBN gitu toh. Nah aku lulusan sarjana loh, ikut ya pernah kira menang gitu kan. Padahal aku sarjana, itulah untuk introspeksi saya. Loh, aku walaupun S1, tapi kan aku terus ngomong, isen loh aku masa ngomong aku S1. Mereka yang nggak sekolah gitu, nggak sekolah formal maksudnya. Itu pun terkadang saya kan kalah gitu dari mungkin hafalannya, dari cara baca Qur'annya, aku pernah kalah gitu. Itu menjadi apa ya, di sini juga bisa tukar pengalaman dengan teman-teman yang jauh lebih strong sebenarnya. Mereka itu lebih dahsyat daripada saya. Saya belajar dari mereka, dari interaksi. Sama siapapun lah. Sahabat Mata itu media saya untuk belajar juga sama orang lain, terutama ketika pesantren Ramadan itu gitu, ada orang dari mana-mana kan banyak itu dari luar daerah. Disitulah saya bisa belajar ya, saya ngaji urip juga sama mereka gitu. Itu Pak Bas. Itu kan dari D9 Betul. terus sekarang sudah jadi ASN di SD Negeri Jatisari. Nah, itu proses ini sempat jadi kendala nggak ketika tunanetra daftar ASN seperti itu? Iya. Jadi alhamdulillah ketika itu baru ada perhatian dari pemerintah karena itu implementasi dari undang-undang penyandang cacat harus itu penyandang catat yo. Disabilitas. Biar soalnya itu gitu ya. Saya itu apa ya? Ada kuota tadi. Iya, ada kuota memang Pak. Itu Semarang itu disabilitas itu ada lowongan 3, PGSD itu 2, PAI 1. Delalah teman-temanku dan saya itu terus terang ora pinter Pak, mlebu jadi ASN itu terus terang ora pinter, qadarullah saja Allah memudahkan terus terang. Soalnya nek dihitung kemampuan saya wallahi saya enggak akan masuk, itu memang qadarullah seperti itu. Jadi 2 lowongan untuk PGSD, 1 lowongan untuk PAI. Delalah saya masuk ke sini ke Semarang karena saya cari Solo, cari di mana-mana juga nggak ada, adanya di Semarang. Teman-teman yang lain delalah daftarnya di kementerian Pak, Kementerian Agama. Karena mereka kan podo pernah ngajar. Mungkin yo nek aku teko-teko jarine bayarannya lebih gede. Waktu aku ora pikir gaji ketika itu.
Aku ketika itu mikirnya rumahku Solo 3, nek aku daftarin yang Kementerian Agama, cakupannya provinsi, aku nek digok neng Brebes utawa digok neng Wonogiri, aku ketoke kangelan. Ya sudah, aku milih neng Pemkot Semarang. Akhirnya aku neng Semarang, sing daftar disabilitas sih ya mong aku tok, Pak. Ora enek saingane aku itu. Karena aku lihat di kementerian itu lowongane 3 sing daftar, ono sing 6, ono sing 5, otomatis mereka ada yang dieliminasi. Lah nek aku kan siji tok. Siji tok itu ketika itu daftar ngerjake tes kompetensi dasar ketika itu. Kuwi iki aku ya ora lulus passing grade itu loh. Ora lulus aslinya saya itu. Belah lagi ya kancaku ora lulus, oke. Mereka buat petisi. Oh ini di ranking saja. Lah akhirnya pemerintah mengambil kebijakan di ranking. Alhamdulillah iki aku ranking 1 loh. Karena saingane. Karena saingane kan. Akhirnya Allah ya wis otomatis karena tidak orang ada saingannya, akhirnya saya masuk tes kompetensi bidang. Itu ada, jadi dikandani wis tes kompetensi bidang otomatis bisa keterima. Tapi kan saya juga belum itu dengan hoax ketika itu juga banyak. Yus saya mengerjakan ya aku ki ora pinter-pinter banget karena yo nilaiku ki sama yang teman-temanku yang lain itu yo podo kok. Ya mong bedane ki aku ki dhewe, mereka punya lawan gitu saja. Terus untuk kendala yaitu karena Pemkot Semarang ketika itu saya juga dipanggil sebelum ini sebelum tes kompetensi dasar kayaknya itu, jadi keterbatasannya apa saya dipanggil karena di pilihan itu di situ kan ada pilihan, ada alat dengar, ada kursi roda itu. Tunanetra ki asline renek pilihan. Yus, orang enek pilihan, karena bantuan tongkat ngono ki ra eneng. Itu istri saya, lha iki piye pilihane nggo tunanetra eneng? Wis tulis dhewe. Alat bantu yang dibutuhkan tongkat gitu dok. Ya udah saya masukkan itu gitu. Karena yang lain kan nyorek-nyorek, ada kursi roda, ada alat pendengaran terus apa meneh gitu kan. Ya, saya kan cuma tongkat itu pun nggowo dhewe gitu. Saya nggak minta dari Pemkot juga nggak, karena sudah gawan dari saya sendiri. Gitu ternyata akhirnya ya mau nggak mau mereka juga menerima. Yes, itu pemerintah jadi ya mungkin kepaksa, tapi karena mereka membuat peraturan sendiri itu tadi karena untuk mengakomodir penyandang disabilitas. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Monggo Pak Sis. Silakan Pak Sis. Anaknya tidur. Bubuk. Ya, seperti biasanya ya ketika kita ngaji urip ya, termasuk pada malam hari ini yang kita lihat kan banyak pelajaran ya. Pas sekali Pak judulnya ngaji urip. Jadi saya mengingat mungkin kita ketemu 2010 Pak Bas ya. Betul nggih Pak? Betul nggih, 2010 sampai hari ini yang saya rasakan ketika ya sedikit mungkin jadi ikut-ikut jadi relawan di Sahabat Mata, yang kami lihat itu kan ya tadi keajaiban-keajaibannya. Jadi kemampuan teman-teman ini nih, untuk mengubah penderitaan itu menjadi kegembiraan dan keceriaan, mampu mengkonversi musibah ya menjadi rahmat dan keberkahan. Ini yang selalu saya dapat. Maka sering saya katakan ketika di Sahabat Mata itu ya ada perasaan malu sebagai orang seperti saya ini yang tentunya lebih diberi kelebihan, tapi secara motivasi semangat itu kadang kita masih kalah, dan juga tentu perasaan malu juga dan juga perasaan cemburu juga itu karena memang kita tidak setangguh ya, tidak sekuat dari teman-teman Sahabat Mata. Ini yang jujur yang saya sampaikan
termasuk pada Pak Bambang pada malam hari dan Bu Bambang yang bisa menjadi motivasi. Ya, laksana kita itu membaca ayat-ayat kehidupan ya yang begitu khatam gitu ya, yang disampaikan Bu Bambang, Pak Bambang tadi, dari bagaimana memulai sebuah perjuangan kemudian mendapatkan hasil yang mungkin hari ini jauh lebih apa ya Bu Bambang yang dirasakan kan. Jadi suatu yang dulu tidak pernah terbayangkan, betul Bu Bambang. Kondisi sekarang kan dulu tidak pernah terbayangkan. Dua-duanya menjadi pegawai negeri ya, seperti itu. Mungkin Pak Bas masukan dari kami. Saya sebenarnya menyayangkan ya acara sebaik ini, banyak pesan kehidupan tapi kemudian sulit ya untuk mendatangkannya. Padahal ini cocok banget untuk masyarakat karena ini banyak ayat sebenarnya, banyak ayat yang kemudian terjemahkan dengan baik oleh teman-teman, tapi sayang tidak sampai kepada masyarakat. Mungkin Pak Bas coba kita membuat testimoni ya, lebih kepada mungkin bisa siapa saja yang pernah belajar di Sahabat Mata. Artinya ini yang mungkin yang mohon maaf yang tidak tunanetra ya, mungkin bisa lebih ke ini biar nanti tahu kalau mau memang belajar, mau tahu tentang hidup apa tadi arti kehidupan ya, mengubah masalah menjadi keberkahan itu bagaimana caranya, biar mereka tahu. Dan ini harus disampaikan pada orang yang bukan pelaku ya, tapi yang pernah melihat ya. Mungkin coba nanti dibuat rekaman Pak, sebuah testimoni. Banyak yang saya yakin yang pernah belajar di sana, termasuk saya yang pernah ikut ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa bisa menjadi testimoni, kemudian nanti kita viralkan supaya nanti termasuk acara pada malam hari ini bisa sampai ke mereka, kemudian mau datang dan sebagainya. Ini masukan ya Pak, dan nanti cara kita mengemas ya, termasuk mendatangkan jamaah masyarakat itu seperti itu. Dan ini mungkin bisa di share di media lewat Sama FM, mungkin juga viralkan di WA. Mungkin cara seperti itu, karena kalau diundang pakai tertulis apapun, kasih door prize tetap, karena saingan pengajian sekarang luar biasa Pak ya, saingannya luar biasa. Jadi pengajian sekarang yang door prize juga ada, yang kemudian mendatangkan ustadz-ustadz. Padahal kalau kita lihat pesannya, saya jujur sebenarnya malam ini lebih dapat sebenarnya. Bukan saya ini ya istilahnya mereduksi pengajian penyiar, tapi kan hari ini kan terjemahan ayat ya, sebenarnya terjemahan ayat yang sudah dilakukan dengan baik dari Pak Bambang tadi dan Bu Bambang, dan ya ayat itu mestinya lebih mudah diterima mestinya ya, karena itu tadi tidak harus pakai teks tapi langsung diterjemahkan dalam sebuah kehidupan. Mungkin itu Pak Bas, dan saya lagi Pak Bambang, Bu Bambang, terima kasih atas kerabaannya. Mohon maaf tidak sebanding dari ya, memang ini ya malam memang harus sederhana Pak ya, karena kita kondisinya seperti ini. Jadi saya yakin memang nanti kemasannya juga berbeda ya. Jadi mungkin suasana seperti ini juga nanti bisa mengundang simpati, kemudian juga masyarakat dan jamaah bisa dengan kesadaran butuh pelajaran datang ke pengajian ngaji urip ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Mas Bambang, Mbak dan Mbak Nur, Mbak Hasan. Semuanya. Bambang Ramani juga. Ya itu. Marilah ya kita akhiri ngaji urip malam ini ya dengan kesadaran penuh bahwa apapun yang telah Allah tetapkan kepada kita adalah wujud kasih sayangnya, hingga tak ada ruang lagi untuk meragukannya ya. Semoga Allah senantiasa memandaikan kita dalam memahami ayat-ayatnya dan sekaligus memampukan kita untuk mengamalkannya. Terima kasih dari kami Sahabat Mata. Maafkan, sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.